Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini saya akan bahas satu saham yaitu Excel yang menurut saya kinerjanya cukup excellent di tahun 2024 ini dan apakah ini menjadi sebuah peluang. Disclaimer on dulu sebelum kita lanjutkan, konten ini sifatnya investment research, bukan ajakan jual beli dan tidak ada niat untuk menjatuhkan stakeholder tertentu. Saya tidak melihat Excel ini sebagai salah satu bigger stock gitu ya dalam alokasi portofolio saya, tapi saya cukup optimis kalau saya menargetkan 50% plus masih cukup masuk akal gitu ya untuk kita masukkan ke dalam jajalan portofolio. Dan saya melihat ini juga terjadi karena pesimisme market terhadap sektor provider telekomunikasi karena adanya Starlink kali ya yang diproyeksi bakal hype dan lain-lain. So dalam video kali ini kita akan coba bahas sampai aspek ke sana. Mari kita mulai dari pengenalan company gitu ya. Sekilas Excel. Jadi ini adalah sebuah telecommunication provider dibandingkan dengan dua kompetitornya yang lain yaitu Telkomsel yang sudah di atas 100 juta pelanggan dan Indosat yang mendekati 100 juta pelanggan, maka Excel ini masih cukup jauh dari sisi jumlah pelanggan. 58,5 juta pelanggan yang tersebar di 104 kota di Indonesia. Menariknya gitu ya, sebagai sebuah telecommunication provider saat ini, bisnis ini sedang coba diramu oleh pemerintah supaya pemainnya nggak terlalu banyak. Makanya kita mendengar, sudah tahu berita mengenai kabar mergernya antara Excel dengan Smartfren, sebelumnya Excel dengan Axis, Indosat dengan Hutchinson Tree gitu ya. Itu adalah wujud dari keinginan pemerintah tidak terlalu banyak pemain di bisnis ini gitu ya. Jadi dengan begitu maka kalau targetnya adalah 3 players, maka sudah masih Telkomsel, Indosat dengan Tri yang sudah gabung dan Excel yang mungkin akan gabung dengan sudah digabung dengan Axis dulunya dan akan gabung lagi dengan Smartfren. Apa yang terjadi kalau Excel berhasil mewujudkan merger ini? Maka ini akan menjadi sebuah akselerasi pertumbuhan gitu ya dan bisa menawarkan berbagai macam layanan, penetrasi marketnya bakal lebih dalam, integrasinya antara satu bisnis dengan bisnis lain bakal memudahkan operation bisnis gitu. Contohnya apa? Kalau berhasil merger dengan Smartfren, mereka berarti di belakangnya sudah ada Moratel. Moratel juga diakuisisi oleh Smartfren. Sebelumnya Excel sudah akuisisi Linknet, sudah ngambil Axis. Jadi hal-hal seperti ini itu akan meningkatkan kompetitifnya Excel untuk bisa bersaing dengan Indosat dan Telkomsel yang sudah lebih besar dulu saat ini. Dari sisi kinerja dan keuangan, kalau kita ngelihat tadi ya, Excel ini menurut saya cukup excellent nih di tahun 2024 karena mereka berhasil menumbuhkan laba bersih di level bottom line itu naik 58%. Totalnya sekarang mereka punya laba bersih 1,37 triliun. Kenaikan laba bersih ini sebenarnya secara revenue pendapatan naiknya hanya 8,5% gitu ya. Tidak ada kenaikan yang signifikan dari sisi pendapatan, tapi mereka mampu ya efisiensi, kemudian driver-driver dari margin yang menguntungkan membawa emiten ini mendapatkan laba bersih yang sedemikian rupa gitu ya. Naik 58% menurut saya bagus banget. Apa yang menjadi segmentasi utama? Jelas mereka fokusnya masih di jasa GSM, mobile dan jaringan telekomunikasi gitu ya. Dari tahun ke tahun ya level managed service ini belum membesar meskipun ada kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023. Tapi buat saya ya kita fokusnya hanya di yang di sini dulu lah. Nanti one day kalau mereka sudah sampai 1 triliun, kita mungkin bisa pertimbangan lagi. At least 5% dulu deh dari total revenue-nya Excel gitu ya. Apa yang jadi main driver dari Excel? Mereka ada dua hal ini ya. Pertama adalah solid data dan digital service. Produk-produk digital service ini dan data ini adalah produk yang secara margin kelihatannya juga bagus. Dan nggak heran juga provider sebelah Telkomsel tuh banyak coba genjot segmen digital service gitu ya. Karena misalkan gini ya, IndiHome sekarang bagian dari Telkomsel. IndiHome jualan video kalau kita beli langsung ke video streaming itu misalkan 50.000 dijual oleh IndiHome bisa sampai 70.000. Jadi gapnya lumayan dengan model-model integrasi dari service-service digital. Bagi Excel sendiri hal yang menarik adalah bahwa dulu ya kalau saya ingat-ingat lagi waktu zaman saya kuliah, kita itu gampang ganti-ganti provider ngelihat mana yang pakai datanya gede dan paling murah gitu ya. Tapi hari ini kalau kita ngelihat Excel itu bukan lagi provider yang terkesan murah. Dulu ada Axis tuh murah banget, Tri itu juga murah banget gitu ya. Sekarang Excel itu punya
ARPU, average revenue per user, itu sudah 44.000 gitu ya, 44.000. 44.000 itu nggak bisa dikatakan murah lagi karena sudah berada di range hampir menyamai Telkomsel dan sudah lebih tinggi dari Indosat. Jadi menurut saya XL itu drivernya sekarang adalah berusaha untuk meningkatkan secara services, quality, dan jangkauan supaya bisa mengakuisisi lebih banyak customer-nya mereka gitu ya. Di aspek yang lain kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan equity-nya, kita ngelihat ya equity-nya belakangan ini memang belum seperti kayak double digit gitu ya. Mereka masih tertahan di level 6%-an, tapi dengan kondisi DER yang nggak terlalu besar, 0,4 kali gitu ya, dan tren utang jangka panjang yang menurun, teman-teman bisa lihat di sini. XL pernah mengalami periode masa sulit secara utang gitu ya, karena mereka punya utang yang cukup besar, tapi kemudian sekarang trennya sudah semakin menurun. Dan kalau kalian lihat di bagian liabilitas, misalkan kalian pakai aplikasi dan lain-lain, kelihatan liabilitasnya gede itu, kalian bisa lihat detailnya, itu adalah liabilitas karena beban sewa ya, khusus untuk sewa menara dan BTS. Jadi nggak ada isu itu, DER-nya juga menurut saya sangat-sangat bagus. Nah, ini kalau teman-teman concern dengan liabilitas gitu ya, sekilas mungkin kelihatannya jadi gede banget. Liabilitas dari emiten-emiten provider seperti XL itu memang beban tingginya adalah dari sewa BTS gitu ya, menara. Kenapa? Karena saya ngelihat tren yang bagus sih dari emiten-emiten telekomunikasi provider gitu ya, service provider seperti XL, Telkomsel, Indosat, itu mereka coba untuk tidak lagi maintain menaranya sendiri dan mereka kasih ke pihak lain, dijual gitu ya. Kita sudah dengar dulu ada XL jualan menara, Telkomsel jualan menara gitu ya. Kemudian dibeli-beliin oleh TOWR, dibeli oleh TBIG. Dan itulah yang terjadi konsolidasi yang seperti itu gitu ya. Menurut saya ini hal yang bagus karena ya daripada mereka harus maintain sendiri. Dan akhirnya convertnya adalah apa? Mereka akan menjadikan ini sebagai beban sewa gitu ya. Beban sewa untuk menara-menara tadi itu biasanya jangkanya panjang dan mereka akan bayar kontinuitas gitu ya, secara berkala tiap tahunnya. Di sisi lain, XL 4 tahun terakhir ini konsisten membagi dividendnya, 5 tahun bahkan, itu terjadi setelah mereka mulai lepas dari jerat utang besar tadi ya, utang jangka panjang, sehingga mereka sudah bisa bagi dividen. Karena mereka juga kasih DPR tuh 50%, menurut saya DPR 50% sudah cukup bagus gitu ya buat XL, meskipun dengan dividen payout ratio 50%, mereka itu baru bisa in yield hanya 2%-an gitu ya, 2%-an. Mungkin ke depan DPR yang akan dikasih oleh XL nggak akan jauh-jauh dari 50% gitu ya. Mungkin kalau naik jadi 55-60%. Kenapa? Karena menurut saya XL masih punya ruang pertumbuhan yang cukup besar gitu ya di sisi aspek data dan digital, sehingga good deal kalau company ini masih mau kasih DPR sekitar 50%. Di bagian valuasi kita ngelihat gambar yang garis merah ini adalah garisnya under value. Jadi dari min PI 5 tahun ini XL bisa dikatakan under value saat ini gitu ya, hampir mendekati harga under value-nya di harga 1.900-an dengan PBB saat ini 1,06 kali. Bagaimana posisinya dibandingkan dengan kompetitornya? Kalau kita ngelihat secara valuasi, maka kalau kita lihat dari sisi PER, earningnya XL tidak sebagus ya Telkom, karena Telkomsel ini kan embedded dalam Telkom gitu ya. Saya nggak lihat langsung porsi Telkomselnya, tapi kalau kita bandingkan dengan Telkom, earningnya bagusan Telkom, XL 17 kali trailing 12 month-nya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi book value-nya, XL itu hanya dihargai setengahnya dari kompetitornya, setengahnya Telkom, bahkan hampir ya setengah lebih lah kalau dibandingkan dengan Indosat gitu ya. Kalau teman-teman lihat dari sisi market cap, ini akan lebih mencengangkan lagi karena market cap-nya XL itu sekarang baru 28 triliun ya. Ini jauh sekali meninggalkan Telkom yang sudah mencapai 280 triliun dan Indosat di 82 triliun gitu ya. Bahkan enterprise value-nya Telkom itu lebih gila lagi. Nah, dengan market cap 28 triliun ya itu sebenarnya setara dengan jumlah asetnya XL gitu ya. Asetnya XL itu sama, ada di level 28 triliun sendiri. Jadi market cap dibandingkan dengan asetnya nggak jauh-jauh beda. Meskipun kalau kita ngelihat lagi, peluang daripada XL untuk bisa growth ke depan menurut saya cukup besar, apalagi dengan valuasi yang menurut saya sih saat ini masih cukup atraktif gitu ya. Terlepas dari size dari company ini secara jumlah pelanggan yang masih juga ketinggalan jauh dari kompetitornya. Nah, sektor telekomunikasi sendiri teman-teman belakangan ini ya service provider banyak digoncang dengan kehadiran Starlink ya. Itu kalau mau bikin jaringan fiber dia harus tarik kabelnya, dia harus gali-gali gitu ya, sambungin ke rumah-rumah.
tiba-tiba muncul Starlink, beli alatnya memang mahal, alatnya tembak ke langit, dapat satelit, bisa internetan, speednya gila-gilaan. Katanya ada yang nyoba sampai 200 mega, 300 mega gitu ya teman-teman saya. Jadi ini kayak membuat market itu jadi cukup khawatir apakah segmen dari internet provider kita itu bakal goncang dengan keberadaan Starlink gitu ya. Tapi sebelum kita ngelihat Menteri Menkominfo bilang bahwa market share Starlink di US itu masih kecil gitu ya, masih kecil. Nggak sampai 3% katanya. Jadi marketnya belum bisa menggantikan service provider even di negara aslinya di US. Tapi kalau kita lihat data ini ya, saya ngambil dari referensi mengenai market share Starlink, bahwa Starlink itu memang secara market share di US belum dominan. Di negara aslinya pun mereka masih belum bisa terlalu banyak gitu ya, baru 4,2 juta pelanggannya, tapi mereka itu berhasil mendapatkan average revenue-nya, ARPU-nya itu yang tinggi sekali. Inilah kondisinya rising-nya si Starlink, menaannya gitu ya. Kalau Starlink itu untuk modal pertama kali retail katanya beli sekitar 7-10 juta, kemudian bulanannya 800 sampai 2 juta. Pertanyaannya apakah ini cocok dengan kemampuan sebagian besar orang Indonesia, dan apakah orang-orang itu bersedia untuk membayar seperti itu dengan servis yang ditawarkan gitu ya. Sejujurnya teman-teman, saya salut dengan teknologinya Starlink ini, berhasil ngasih bandwidth 100, 200, 300 mega, download misalkan film 2 giga gitu ya, itu paling cuma seret, nggak sampai semenit. Tapi saya rasa sih kalau saya sendiri, saya belum butuh yang sampai se-advance itu saya sendiri gitu ya. Internet saya saat ini memakai salah satu provider, sebulannya hanya nggak sampai 400 ribu kurang gitu ya, sudah ada TV. Kadang-kadang saya tambahin nonton bola Liga Inggris jadi sekitar 450 ribu gitu ya. Oke aja, streaming juga nggak nge-lag banget, cukup lumayan. Dan bagi level enterprise company, Starlink itu belum punya perwakilan, belum punya service di sini. Artinya apa? Kalau level company mengandalkan Starlink, SLA-nya itu bakal berat. Nggak ada yang bisa jamin SLA-nya kalau providernya saja di sini belum beroperasi secara penuh gitu ya. Di sisi lain tadi saya sempat singgung bahwa pemerintah itu pengennya nggak terlalu banyak pemain di level service provider ini, diusahakan maksimal 3 gitu ya. Dengan Excel sudah menggabung dengan Axis, sekarang lagi coba dengan Smartfren, mereka sudah dapetin LinkNet sebelumnya, di belakangnya Smartfren itu ada Moratel. Ini menurut saya jadi sebuah, kalau disinergikan itu jadi sebuah keuntungan yang bisa menambah kekuatan operasional backbone-nya Excel gitu ya. Konsolidasi customer tambah banyak, sinkronisasi biaya. Tadinya misalnya Excel di sebuah wilayah itu harus sewa 2 menara, tiba-tiba mereka merge dengan Smartfren. Menaranya tetap 2 tapi bisa beroperasi untuk Smartfren, bisa beroperasi untuk Excel. Jadi ini menurut saya sesuatu yang bagus gitu ya. Di samping itu kalau kita bicara dari aspek risiko dan opportunity, saya lihatin opportunity-nya dulu bahwa Excel dengan kondisi jumlah pelanggan yang belum bisa sebanyak Indosat dan Telkomsel, mereka coba mainin dari sisi ARPU tadi, karena ini akan mendorong profit margin gitu ya. Profit marginnya Excel di 6 bulan pertama 2024 itu naik hampir 2%, dari 4,1% menjadi 6%. Lonjakannya juga terjadi di level operating profit margin gitu ya, itu berhasil naik sekitar 3%. Jadi profit marginnya Excel membaik dari tahun kemarin ke tahun ini, naik 2%. Menurut saya sudah cukup bagus banget. Kemudian kalau dari sisi jumlah pelanggan, Excel pun melakukan hal yang sama gitu ya. Mereka harus terus berusaha mengakuisisi pelanggan-pelanggan baru, dan yang paling menonjol di sini adalah di Excel Home subscribers. Di sisi risiko ya, artinya kalau saat ini Excel sudah menaikkan ARPU-nya sampai 43.000, ini datanya. Telkomsel ARPU-nya 48.000, Indosat bahkan 38.000. Jadi di level service provider sekarang ini, internet yang kita butuhkan, harganya sudah nggak jauh-jauh beda, nggak kayak dulu banget gitu ya, waktu masih perang kuota, perang harga gila-gilaan. Jadi sekarang itu lebih mainnya apa? Services, quality, dan jangkauannya gitu ya. Artinya Excel di sini harus berusaha ngejar pertumbuhan jumlah customer. Mereka masih jauh ketinggalan dari Indosat, jauh ketinggalan dari Telkomsel apalagi. Sehingga dengan keberhasilan merger, kalau nanti sukses, semoga sukses, ya menurut saya itu bisa menambah operational
excellence-nya di sisi company. Terakhir kalau kita bicara risiko, mungkin bisa menjadi sesuatu yang bagus juga, ini adalah mengenai konsolidasi pendapatan dan laba bersih dengan Link. Ya, Excel sebagai majority shareholder terhadap Link pastinya nanti akan konsolidasi gitu ya, sama kayak misalkan Telkom memasukkan hasil investasinya terhadap Goto itu masih sebatas hasil investasi. Sedangkan kalau Link di dalam laporan keuangan Excel itu nanti akan jadi laporan keuangan konsolidasian. Sehingga kalau tahun 2023 kinerjanya Link itu lagi jelek, mereka rugi. Nah, ini bisa berakibat kepada laporan keuangannya Excel sendiri. Mudah-mudahan sih hasilnya si Link ini bagus gitu ya di tahun 2024 sehingga Excelnya bagus, Linknya bagus ya, combo jadinya lebih bagus lagi. Untuk menutup video kali ini catatan akhir teman-teman, sebelum lanjut kita tutup video kali ini, jangan lupa subscribe dulu dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan video baru dari channel ini. Jadi catatan akhir ini saya tutup dari sebuah positioningnya bahwa Excel ini sebagai sebuah company, ada 3 company besar yang memang akan bermain di bisnis ini sesuai dengan keinginan pemerintah. Mainnya sudah bukan perang harga yang gimana-gimana lagi. Memang masalah harga itu tetap ada lah, tetapi lebih ke service, quality, dan jangkauannya. Sehingga kalau Excel dengan mergernya dan berhasil menumbuhkan customer baru dan customer barunya loyal, akselerasi dari corporate action yang mereka kerjakan, menurut saya ini akan jadi sentimen yang bagus, katalis yang positif gitu ya buat Excel ke depan. Dari sisi valuasi, harganya cukup menarik, under value, min PI 5 tahun. Kalau kita bisa maintain buy, saya rasa juga bagus, 1.800 sampai 2.100 dengan target harga 3.000 sampai 3.200, cerminan 1,5 sampai 1,6 kali PBV-nya gitu ya. Untuk Excel ini saya treat sebagai value stock, jadi kalau harganya sudah capai dengan target, bisa kita mulai taking profit dan mulai ya lihat-lihat lagi apakah masih cukup ideal untuk di hold dengan situasi yang terjadi saat itu gitu. Jadi saya tidak akan simpan untuk hold forever gitu ya, toh dividennya juga kecil kan. Jadi kalau misalkan dalam 2 tahun hit 50% lebih dengan dividen 2%-an, maka sekitar 55% dalam 2 tahun, setahunnya 27%, menurut saya masih good deal. So, itu sih teman-teman video dari saya kali ini untuk pembahasan saham Excel. Tulis di kolom komentar habis ini mau dibahas saham apa lagi. Sampai ketemu di next video. God bless you guys. Bye-bye.